Marah itu manusiawi, bukan tanda lemah, bukan juga penyakit yang harus disingkirkan. Justru, kalau dipahami dan dikelola dengan baik, marah bisa jadi sinyal penting. Ada batas yang dilanggar, ada kebutuhan yang gak terpenuhi, ada ketidakadilan yang perlu dibicarakan. Jadi jangan jadi anti marah. Belajar marah dengan cara yang gak merusak diri itu kuncinya. Kenapa marah gak selalu buruk? Penelitian psikologi sosial nunjukin kalau ekspresi marah dalam konteks tertentu dengan intensitas yang sesuai dan bisa membantu capai tujuan, mendapat perhatian orang lain, menegakkan batas, atau mendorong perubahan. Dengan kata lain, kemarahan yang terarang bisa efektif asal nggak berubah jadi agresi. Tapi hati-hati, menekan marah juga berbahaya. Sebaliknya, menekan atau memendam marah dalam jangka panjang nggak baik. Studi-studi lama sampai baru menunjukkan bahwa ada hubungan supresian atau penekanan emosi dengan risiko masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, serta masalah fisik seperti gangguan jantung. Intinya, pura-pura tenang terus-menerus tidak sama dengan sehat. Di sisi lain, ledakan marah yang intens bisa memicu respons tubuh yang kuat seperti naiknya tekanan darah atau pelepasan hormon stres. Hal-hal tersebut yang pada kondisi tertentu bisa meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke untuk sementara waktu. Jadi dua ekstrem seperti memendam terus atau meledak tanpa kontrol sama-sama berbahaya. Oke, lantas gimana caranya marah tanpa ngerusak diri? Berikut langkah praktis yang bisa dipraktekkan sehari-hari. Kenali marahmu. Beri nama pada emosimu. Langkah pertama sering terlupakan. Beri nama perasaanmu. Aku marah. Karena merasa diabaikan lebih membantu daripada sekadar aku kesal. Penelitian menunjukkan kesadaran dan ekspresi marah yang terarah bisa menurunkan gejala fisik, contohnya sakit kepala, dan membantu regulasi emosi. Jadi latihan jujur sama diri sendiri itu penting. Saat mulai naik darah, berhenti 30-60 detik. Tarik napas dalam. Tanyakan, ini marah karena apa? Tuliskan satu kalimat jawaban. Fisiologi marah bikin kita siap lawan atau lari. Kalau langsung ngomong saat jantung deg-degan, kata-kata gampang ngerusak. Teknik sederhananya, napas perut 4-4, yaitu tarik 4 hitungan, tahan 4, hembus 4, jalan singkat, atau hitung mundur. Ini bukan buat negasin perasaanmu akan, tetapi cuma ngasih ruang biar responsnya lebih terkontrol. Penelitian dan praktik klinis merekomendasikan teknik pengaturan arousal sebagai bagian dari program manajemen marah. Kamu bisa belajar ngomong tegas, bukan menyerang. Ada bedanya besar antara agresif, menyerang, atau menyakiti, dan tindakan asertif yang tegas, atau menghormati. Assertiveness training dan terapi perilaku kognitif yang sering dipakai untuk melatih orang menyuarakan kebutuhan tanpa merendahkan orang lain, dan riset nunjukin ini efektif menurunkan konflik dan stres. Jadi fokusnya, ungkapkan perasaan, kebutuhan, permintaan spesifik. Contoh, aku merasa diabaikan ketika pesanmu nggak dibalas. Boleh kita janjian bikin waktu ngobrol 3 kali seminggu? Bukannya dengan kalimat kamu selalu cuek. Tidak semua ekspresi harus lewat teriakan, menulis surat yang mungkin gak dikirim, olahraga ringan, atau teknik simbolik seperti menulis lalu merobek menyobek kertas. Semua ini punya bukti manfaat jangka pendek untuk meredakan amarah. Contoh studi dari Jepang, menulis pikiran marah, lalu membuangnya membantu menurunkan marah sesaat. Cocok dipraktekkan saat kamu butuh outlet cepat, fokus pada solusi, bukan menyalahkan terus-menerus. Setelah tenang, ubah energi marah menjadi problem solving. Apa yang bisa diubah sekarang? Apa batas yang mau ditegakkan? Problem solving yang konkret mengurangi rasa helplessness dan mengubah marah jadi tindakan produktif. Banyak program manajemen marah memasukkan latihan ini dan terbukti mengurangi reaktivitas emosi jangka panjang. Kalau sering meledak atau sering ngerasa tertekan, maka cari bantuan. Kalau marah muncul tiap hari, bikin masalah ke hubungan atau kerja, atau kamu sering merasa menyesal berat setelah marah, itu tanda buat konsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater. Intervensi terstruktur seperti CBT, kelompok manajemen marah, atau terapi keluarga seringkali membantu signifikan menurut banyak studi. Jangan ragu minta bantuan. Marah yang sehat itu mungkin. Kamu nggak harus jadi orang yang selalu tenang, nggak perlu juga jadi orang yang meledak-ledak. Yang penting, kenali marahmu, kasih jeda, ungkapkan dengan tegas dan aman. Dan kalau perlu ubah jadi solusi. Ilmu dan terapi modern mendukung cara-cara ini. Jadi bukan cuma kata-kata, tetapi berdasarkan bukti. Berlatih sedikit demi sedikit,
Dan kamu bakal lebih wibawa mengatur batas tanpa ngerusak diri sendiri. Marah itu hal yang manusiawi dan gak perlu dihindari. Karena sebenarnya bisa jadi sinyal bahwa ada batas atau kebutuhan yang dilanggar. Tapi, kalau marahnya meledak tanpa kontrol atau justru dipendam terus, dua-duanya sama-sama bisa ngerusak diri, baik secara fisik maupun mental. Kuncinya adalah belajar marah dengan sadar, kenali dulu perasaanmu, kasih jeda buat tenang, lalu ungkapkan dengan cara yang tegas, tapi tetap menghargai orang lain. Dengan begitu, marah bisa jadi energi untuk menjaga diri, bukan malah melukai diri sendiri.